Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Peserta Pondok Ramadan Online Madrasah Aliyah Ummul Qura Putri yang saya cintai dan saya sayangi. Semoga Allah selalu memberikan karunia, nikmat, rahmat, inayah, hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah 8 hari mengerjakan ibadah puasa. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis pada kitab Bulughul Maram karangan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, pakar hadis yang tidak ada tandingannya. Kita akan membahas kitab Syam pada hadis selanjutnya. Mari kita buka hadis tentang menerangkan puasa wisol. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga rela Allah anhu, kepada Abi Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali, dari puasa wisal. Faqala, maka berkata rajulun, seseorang, minal muslimina, dari orang Islam, sahabat. Apa bilangnya? Fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Rasulullah, tuwasilu, engkau menyambung puasa. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala rajulun minal muslimina, faqala, maka berkata rajulun, seorang, minal muslimina, dari orang Islam, sahabat. Fa innaka, maka sungguhnya engkau, tuwasilu, menyambung puasa ke puasa. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata, maka bersabda Nabi, wa ayyukum misli, itu istifham. Apakah di antara kamu itu sama dengan saya? Fa ayyukum misli, siapa di antara kamu itu yang sama dengan saya? Ini kata sabda Nabi, ini sesungguhnya saya, abi itu bermalam, ya, di tengah malam. Yud'imuni, yud'imu, memberi makan nih kepada saya. Rabbi, Tuhan saya. Wa yashkini, dan memberi minum Tuhan saya nih kepada saya. Falamma, maka setelah, abau, mereka enggan, ayyantahu, mereka berhenti puasa wisal,
anil wisoli, dari puasa wisol. Wasalah, menyambung Nabi, berpuasa wisol Nabi. Bihim, bersama mereka. Yauman, sehari. Summa yauman, kemudian sehari. Jadi 2 hari. Summa, kemudian ra'au, mereka melihat al-hilalah, hilal, bulan sabit, yaitu malam pertama 1 Syawal, Idul Fitri. Faqalah, maka bersabda Nabi, lau ta'akhkharal hilal, andai kata tertunda al-hilal, lazid, niscaya zid, menambah tuh saya kum kepada kamu. Kal munakkililahu, seperti Nabi itu memberi pelajaran lahu bagi mereka. Hina, ketika abau, mereka enggan. Ayan tahu, hendaknya berhenti mereka dari wisol. Akan muttafaqun alaih. Anak-anak sekalian, peserta pondok Ramadan online, semoga Allah selalu memberkati. Kemarin kita sudah menerangkan bahwa sunnah Nabi, dari sunnah-sunnah Nabi di bulan Ramadan ini adalah menyegerakan berbuka. Berbuka itu sudah sunnah, menyegerakan itu sudah sunnah lagi. Apalagi dia ikut sunnah Nabi lagi, berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, dengan air. Di antara juga sunnah Nabi di bulan puasa ini adalah bersahur, ditambah lagi menyegarkan sahur. Jadi berbuka, menyegarkan buka, bersahur dan mengakhirkan sahur, ini adalah sunnah Nabi. Kalau kita ikut, maka kita akan memperkuat kesempurnaan iman kita, dan kita akan mendapatkan kebaikan. Iman ada, kebaikan ada, pasti Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, Masya Allah, pertolongan an-nasru minallah akan ada kepada kita semuanya. Ternyata hadis ini, wisol, hadis ini yang menerangkan tentang puasa wisol. Puasa wisol itu menyambungkan. Hari ini langsung disambung dengan hari besoknya tanpa berbuka dan tanpa sahur. Jadi tanpa berbuka dan tanpa sahur. Berarti ini menyalahi sunnah Nabi. Maka anak-anak sekalian, ketika Rasulullah SAW itu melarang Rasulullah SAW anil wisol. Kenapa? Terusnya, faqala rajulun, maka berkata seorang minal muslimin, orang Islam, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, maka sungguhnya engkau ini tuwasilu, mewisol, berpuasa wisol, menyambung puasa engkau dari satu hari ke hari yang lain. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Perlu diketahui anak-anak sekalian, dalam ibadah itu ada ibadah khususnya dan ada ibadah umumnya. Ada ibadah khusus untuk Rasulullah, ada ibadah umum yaitu Rasulullah dengan umat Islam sama. Puasa wisol ini adalah puasa khusus untuk Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah itu berpuasa hari ini dan besoknya itu
tanpa berbuka dan tanpa sahur. Tapi sahabat Nabi itu dia tidak mau ketinggalan. Pasti harus sama. Kalau tidak sama, ya persis sedikit-sedikit lah dengan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah itu mau wisol, dia ikut melarang Rasulullah. Sahabat, jangan kamu wisol. Begitu mungkin. Apa tanggapan dari para sahabat? Makanya faqala, maka berkata rajulun, seseorang minal muslimin, dari sahabat. Ya, siapa yang tidak tahu? Fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, engkau ini wisal Rasulullah, maka saya mau ikut ya Rasulullah. Tapi Rasulullah melarang, jangan. Makanya langsung dijawab oleh Nabi. Faqala, maka bersabda Nabi, wa ayyukum misli, siapa di antara kamu itu yang sama dengan saya? Kamu jangan ikut saya, karena kamu tidak akan sama dengan saya. Apa ketidaksamanya? Ini sesungguhnya aku di tengah malam. Apabila aku di tengah malam, yud'imuni, memberi makan, ni kepada saya, Rabbi, Tuhan saya, wa yaskini, dan dia ngasih minum kepada saya, makanya saya kuat. Dalam konteks hadis ini, teks hadis ini, dalam konteks hadis ini, itu memang banyak ragam penafsiran. Apa yang disebut dengan Allah memberi makan kepada Rasulullah di tengah malam ketika bulan Ramadan, sehingga Rasulullah itu kuat mau wisal. Ada yang mengatakan memang dikasih makan, tapi ada sebagian ulama mengatakan itu makanan rohani, makanan kesegaran supaya dia beribadah, bukan berbentuk makanan, tapi makanan rohani, sehingga Rasulullah saking dekatnya kepada Allah sehingga tanpa ada rasa lapar dan terasa haus, dikasih makan rohani. Kita kalau dikasih sesuatu suplemen rohani, maka semangat kita memperjuangkan agama Allah itu semangatnya tinggi tanpa pamrih. Kenapa? Dikasih, inilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini dikasih modal suplemen rohani dari Allah SWT, sehingga kita ini tidak ada kendur sama sekali untuk memperjuangkan agama Islam. Yud'imuni Rabbi wa yaskini, tidak sama. Jangan. Sudahlah kamu berbuka saja. Ikut apa yang saya katakan. Hendaklah berbuka, segera berbuka, bersahur, hendaklah mengakhirkan sahur. Tapi sahabat itu falamma abau, maka setelah sahabat itu tak mau, enggan, ayan tahu, berhenti, anil wisal, ingin bersama Rasulullah. Makanya Rasulullah wasalah, maka Rasulullah tetap wisal bihim, bersama mereka, juga ikut mereka. Yauman, satu hari, summa yauman, satu hari lagi. Jadi wisalnya Rasulullah itu ketika melarang itu pada tanggal 28 Ramadan. Melarang Rasulullah kepada sahabat, karena mungkin Rasulullah itu sudah melihat sahabat itu sudah kepayahan. Ternyata mereka tetap mau wisol, yaitu langsung dia tanpa berbuka, langsung diteruskan kepada hari ke-29. Tapi ke-29 pas malam harinya setelah Maulid kan tanggal 30. Tanggal 30 adalah untuk melihat ru'yatul hilal, melihat bulan. Ternyata bulan ada.
summa ra'au hilal. Kemudian mereka lihat hilal bulan kecil. Ternyata dia besoknya tidak boleh berpuasa karena sudah Idul Fitri, sudah tanggal 1. Apa kata Nabi? Faqala, maka bersabda Nabi, lau ta'ahra hilal, andai kata hilal itu tertunda, tidak ada hilal mungkin pada waktu itu, lazidnya saya menambah aku kepada kamu, kal munakkilah, seakan-akan Rasul itu memberi pelajaran kepada mereka. Kamu ini disuruh jangan wisol, masih mau wisol. Sudah payah kamu. Coba tidak ada bulan, saya tambah lagi menjadi 3 hari. Hina abau, ketika mereka enggan berhenti untuk wisol. Jadi anak sekalian, memang ada ibadah usia kepada Rasulullah itu seperti Nabi itu mewajibkan qiyamul lail, itu sholat malam sampai Nabi bengkak kakinya. Kalau kita bengkak kakinya bukan karena sholat, karena main game di HP. Nabi itu wisol, terutama pada 10 akhir Ramadan. Wisol. Tapi Rasulullah itu khusus untuk dirinya wisol, tapi umatnya kasihan Rasulullah, jangan wisol. Maka langsung para ulama, anak-anak sekalian, tentang puasa wisol itu menurut jumhur ulama Syafi'iyah, ulama imam kita, itu haram hukumnya puasa wisol, karena wisol itu sangat memberikan bahaya kepada kita. Bahaya. Makanya Rasulullah segera berbuka. Jadi sunnah Nabi itu membatalkan ketika buka puasa itu, membatalkan. Nyata, jelas sudah, yakin bahwa maghrib sudah tiba, maka langsung batalkan puasa. Jadi batalkan puasa itu bukan dengan langsung mamirat, makan minum berat, enggak. Minum ringan saja boleh. Jadi seteguk air langsung pas sholat maghrib. Setelah maghrib boleh. Itu kebiasaan orang-orang di kota dan orang-orang yang sudah biasa buka itu sedikit saja. Jadi supaya tidak terkejut perut kita sebenarnya gitu. Itu yang jadi mau sholat maghrib langsung minum saja seteguk air saja, langsung sholat maghrib berjamaah. Jadi kita kalau bisa diusahakan ketika mau sholat maghrib ternyata sudah iqamah semuanya, langsung saja, langsung dia ambil air, dari air langsung itulah. Jadi mengakhirkan sahur, mensegerakan buka itu adalah sunnah Nabi. Ternyata wisol ini tak tampak. Jadi hari kemarin langsung dengan hari sekarang semuanya itu tadi malam tambah buka dan tambah sahur. Mereka berpuasa menyambung. Itu namanya wisol. Itu hanya khususnya kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak kepada kita. Banyak ibadah-ibadah khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah. Ini jadi ketegasannya ini bahwa puasa wisol menurut jumhur ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah itu adalah haram hukumnya, akan tapi ulama lainnya hanya makruh tanzih. Ya ini. Jadi imam kita ini sudah mengharapkan. Jadi kesimpulannya puasa wisol itu dilarang, baik berstatus larangan keras haram atau larangan lunak yaitu makruh. Itu dilarang di dalam agama karena wisol itu memberi
kesukaran bagi manusia, bagi umat Islam. Maka Nabi melarangnya. Sekarang saya buat pertanyaan, apa yang dinamakan puasa wisol? Apa yang dinamakan puasa wisol? Nanti dijawab di Google Form. Yang kedua, pertanyaannya kalau muat ya, mengapa puasa wisol itu dilarang? Kalau tidak muat cukup salah pertanyaan pertama. Baiklah, kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah. Radiya, semoga rela Allah anhu kepada Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, lam, tidak, yada, meninggalkan, man, barang siapa yang tidak meninggalkan, qaul zur, perkataan dusta, wal amal bih, dan berbuat bihi, dengan dusta, wal jahlah, dan kebodohan, jahil, falaisa, maka tidak, lillahi, bagi Allah, hajatun, hajat, fi, di dalam, ayyada'ah, hendaknya meninggalkan, man, tu'amahu, makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Rawahul Bukhari, berkata hadis ini Imam Bukhari, wa Abu Daud, wa lafdu lahu, tapi lafaznya bagi Abu Daud. Selanjutnya kita diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini nanti akan menerangkan yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan itu ada dua. Ada yang membatalkan ibadah puasa, sudah diterangkan oleh saya, ada 9. Sekarang yang membatalkan pahala puasa. Ibadah puasanya sah, tidak punya hutang kewajiban kepada Allah, tapi pahalanya dikurangi bahkan habis. Kenapa? Gara-gara mengerjakan apa yang terkandung dalam hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada, barang siapa, seseorang yang tidak meninggalkan qaul zur, perkataan dusta, perkataan yang tidak baik, wal amal bih, dan berbuat bihi, dengan qaul zur. Apa itu dusta? Itu banyak: mencela, wibah, melaknat, memfitnah, itu bagian daripada zur, dusta. Wibah itu kadang-kadang dia berdusta kepada Allah. Apalagi fitnah, mencela, melaknat, melenceng dari hak, itu bagian daripada dusta, mendustakan agama Allah. Wal jahlah, dan kebodohan. Orang yang berbuat maksiat itu, sekalipun profesor, doktor, tapi berbuat maksiat, berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah, itu bodoh, dia jahil. Jadi orang yang pandai itu orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, itu pandai. Jadi itu disebut dengan spiritual quotient. Jadi kepandaian itu yang pertama adalah spiritual quotient, kepandaian, kecerdasan di dalam spiritual, kerohanian. Ada intelligence
quotient, yaitu intelligence, yaitu otak cerdas. Ada social quotient, ada physical quotient. Tapi semuanya itu di bawah daripada spiritual quotient. Ini penting. Karena ibadah seperti ini yang mendorong semua kecerdasan. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul zur, perkataan dusta, fitnah, ghibah, mencela, melaknat, memfitnah, menyebarkan, menyebarkan konten-konten hoax, opini-opini yang menyesatkan, wal jahlah, perkara-perkara yang tidak diridhoi Allah, itu kemungkaran, kemaksiatan. Apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun, bagi Allah tidak ada hajat. Allah tidak butuh kepada orang yang hanya meninggalkan makanannya dan minumannya, tapi masih berbuat qaul zur dan kejahilan di dalam syariat. Kenapa? Karena tujuan yang paling utama daripada puasa itu adalah al-imsak anil muharram, itu menahan daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah sebelum dia imsak, menahan dari al-muftirat yang membatalkan puasa. Itu karena tujuan dari puasa yang itu untuk menahan, mengekang hawa nafsu, mengekang supaya tidak terjumus ke dalam hal-hal kemaksiatan. Itu. Maka katanya falaisa lillahi, maka tak ada bagi Allah itu hajat dan kebutuhan. Allah tak butuh orang yang hanya meninggalkan makanan dan minuman, berpuasa, tapi masih berbuat kemaksiatan, kekejian. Oleh karena itu maka mumpung kita ini beribadah puasa, ibadah puasa kita ini, ayo kita laksanakan dengan sesungguh-sungguhnya, yaitu menahan dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini hadis ini. Apa contoh daripada hal-hal yang kurang dihindari supaya tidak batal puasa? Maka hadis selanjutnya yaitu wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala, semoga rela Allah taala anha kepada Aisyah, qala, berkata Aisyah, kana nabiyyu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqabbilu, yaitu mencium istrinya, wa huwa shaimun, dan sedangkan Nabi masih berpuasa, wa yubashiru, dan memeluk Nabi kepada istrinya wa huwa shaimun, sedangkan Nabi masih berpuasa. Apa kata? Walakinnahu, akan tetapi Nabi itu, karena ada Nabi amlakaku, paling menahannya, paling hebatnya menahan kamu liirbi, untuk hawa nafsu. Walaupun dia mencium, masih kuat Nabi. Jadi Nabi itu manusia yang kuat dalam ibadahnya, dalam hal menahan nafsunya, sehingga ketika dia mencium, dia tidak akan terlena untuk bersetubuh dengan istrinya. Wa yubashiru, walaupun dia memeluk istrinya, Nabi kuat menahan hawa nafsu. Makanya kita tak kuat, makanya ya. Jadi oleh karena itu maka di sini dihindari bagi suami istri nanti ini, menghindari untuk mencium dan memeluk di siang hari Ramadan. Khawatir nanti terjadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka kata Imam Syafi'i, khilaful ula, artinya
menghindari hal tersebut, maka sangat-sangat ditekankan. Jadi hadis yang pertama menerangkan kepada kita tidak boleh puasa wisol. Yang kedua, mari kita hindari hal-hal yang membatalkan pada puasa, yaitu berbuat maksiat, kekejian dan kemungkaran. Yang ketiga, mari kita ini hindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, jadi puasa. Nah, inilah anak sekalian, hadis pertama dan kedua. Ya, jadi soalnya hanya satu, hanya dua itu nanti bisa diletakkan di mana saja. Apa pengertian puasa wisol? Mengapa Rasulullah SAW itu melarang puasa wisol? Mudah-mudahan dengan hadis yang ketiga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, dan nanti pukul 9 kita akan mengadakan diskusi interaksi dengan kamu pakai online. Dan ini setiap ada pertanyaan dari teman-temannya langsung dijawab. Nanti saya akan meluruskan kalau salah, dan akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang pertanyaan yang dijawab oleh kamu sekalian. Inilah kajian hadis bulan Muharram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.